Terima kasih Anda kembali bersama kami di Create Up bersama saya Prisa Sampodatu dan rekan saya. Wiki Adrian dan kami kali ini akan membahas mengenai peluang pasar startup produk perawatan kecantikan organik dan juga femtech lebih generalnya ya. Kita akan berbincang bersama Mbak Susan Anggraini, beliau adalah CEO dari Yuna. Apa kabar Mbak Susan? Apa kabar Mas Wiki, Mbak Prisa? Kabar yang luar biasa. Thank you sudah join di Create Up kali ini. Apa nih yang menginspirasi pendirian Yuna? Ada pengalaman pribadi kah? Ya mungkin ini Yuna berasal dari a very simple idea sebenarnya. Bahwa perempuan mungkin seharusnya tidak perlu berkompromi dalam kesehatan wanita sendiri. Secara spesifik dalam hal period atau menstruasi ya. Sebenarnya ada 8 dari 10 wanita di Indonesia ternyata mengalami iritasi kulit di private area ketika mengalami menstruasi atau haid. Nah, namun kita nggak pernah dengar hal ini karena ini merupakan silent problem. Tidak pernah dibicarakan karena mungkin ada stigma, tabu, dan malu. Kebetulan saya sendiri mengalami iritasi tersebut sejak pertama kali dapat period sampai kira-kira 5 tahun yang lalu. Nah, moment of truth bagi saya adalah ketika anak perempuan saya mempersiapkan period dia yang pertama kali. Kebetulan dia punya sensitive skin. Jadi aku berpikir kalau buat aku sudah sangat iritasinya sudah ada gitu ketika menstruasi, mungkin buat dia akan lebih parah. Nah, itulah moment of truth, starting point. Saya mulai melakukan research apa sih sebenarnya yang mengakibatkan skin irritation. Kenapa aku sudah umur segini gitu ya, kok nggak pernah tahu, nggak pernah ada edukasi tentang hal ini, dan merupakan hal-hal yang mungkin agak malu atau dibicarakan gitu ya. Dan mulailah research produk tentang apa sih produk yang terbaik untuk menstruasi. Kira-kira itu awal mulanya. Itu inspirasinya begitu. Tapi kalau kita lihat dari produk-produk yang sudah ada lah ya, yang ada sebelumnya gitu. Kekurangan apa sih yang terdapat pada produk perawatan kewangitan yang sudah ada sebelumnya dan solusi apa sih yang ditawarkan oleh Yuna, Mbak Susan? Oke, noted. Jadi kita juga melakukan research, kebanyakan produk yang ada di pasaran, nggak cuma di Indonesia ya, di negara-negara lain juga, itu terbuat dari materi cotton campuran dengan plastik dan kadang bahan recycle. Betul. Nah, bahan-bahan ini harus melewati proses bleaching biasanya. Nah, bleaching ini kan menggunakan bahan-bahan kimia ya. Bahan-bahan kimia ini spesifikali untuk yang sangat sensitif kulitnya akan langsung merasakan impact secara instan, yaitu iritasi kulit. Nah, cuma aku pun melihat setelah melewati research ya, selain iritasi kulit itu kan jangka pendek, ternyata ada jangka panjang yang sebaiknya kita hindari atau kita prevent gitu ya. Dari bahan-bahan kimia ini lewat bleaching, itu ada senyawa yang dikeluarkan, yaitu dioksin. Oke, segitu berbahayanya ya. Betul, dioksin ini karsinogenik. Baik. Jadi secara jangka panjang itu akan meningkatkan resiko kita kan kalau secara terus-menerus terekspos pada bahan karsinogenik ini gitu. Okay. Nah, oleh karena itu lewat research yang cukup panjang ya, lewat Yuna lumayan bertahun-tahun, kami meluncurkan produk pembalut menggunakan 100% organic cotton. Jadi tidak mengandung plastik, bukan dari bahan material yang recycled, jadi nggak perlu diputihkan gitu loh. Kadang-kadang kan mungkin recycled atau bahan lain warnanya kan mungkin belang bentong gitu ya, mungkin nggak semua putih gitu ya. Nah, makanya mereka melewati bleach. Yuna menggunakan 100% organic cotton material dan ini lengkap dengan sertifikasi organik. Nah, ini tidak mengandung bleach atau klorin sehingga aman untuk kulit. Oke, selain itu banyak beredar itu kan karena mungkin sekali pakai, jadi terkadang pembuatannya juga itu tadi seperti yang Anda sampaikan begitu ya. Tapi kalau dari Yuna sendiri kan, apakah ini produknya hanya yang biasa ataukah ada juga kan yang seperti tampon gitu? Oke, saat ini kita hanya menyediakan produk pembalut disposable, belum ada tampon sama sekali. Karena aku melihat pasar Indonesia masih sangat majority pada produk ini gitu. Untuk saat ini masih fokusnya di situ. Oke. Tadi kan disampaikan bahwa bisnisnya sendiri dari Yuna femtech dan sejauh ini hanya di produk pembalut saja. Kedepannya akan seperti apa? Nanti kita akan bahas usaha jeda berikut ini ya, Mbak Susan ya. Dan bersama kami, usaha jeda kami akan segera kembali. Ya, kami masih berbincang bersama Mbak Susan Anggraini, CEO dari Yuna.
Oke, makin ke sini kan pengalaman kemudian pemahaman dari masyarakat Indonesia khususnya perempuan tentunya ya pengennya yang sehat. Nah, Yuna sendiri ini bisa dijumpai di mana saja dan perkembangan dari Yuna udah seperti apa produksinya sampai dengan tahun 2023 ini? Mulainya di tahun 2020 ya? Mulainya kita pertama kali meluncurkan produknya di 2022, 2022. pertengahan tahun lalu. Ya, jadi sebenarnya kita masih sangat baru, 1,5 tahun lah ya bisa dibilang. Saat ini Yuna bisa ditemukan di baik online maupun offline, di marketplace dan juga web commerce kami. Kemudian secara offline itu bisa ditemukan di supermarket, minimarket, specialty stores seperti di Alfamidi, di Sosiola, KKV, Jogja Supermarket, Lotte Mart dan sebagainya. Untuk detailnya ada detailnya di website kami ya. Oke. Secara produksi ini animonya sangat-sangat di luar ekspektasi kami terus terang. Jadi kita ada beberapa kali ada kehabisan barang karena ternyata demand dari konsumen tuh sangat tinggi. Ketika kita berbicara tentang masalah silent problem tadi ya, sangat banyak perempuan yang relate, dan yang sangat menarik adalah ketika mereka mencoba produk Yuna, mereka nggak kembali ke produk yang lama. Jadi stickiness-nya sangat tinggi. Hal yang mengakibatkan mereka sangat loyal terhadap produk kita itu karena itu ketika mereka coba produk Yuna, oh ternyata bisa ya tanpa gatal ketika period gitu. Okay. Saat ini kita sekitar 200.000 packaging dalam waktu 1 tahun. Dalam waktu 1 tahun, wah luar biasa ya. Oke, ini kalau dilihat dari brand-brand yang sudah ada sebelumnya begitu, mengapa mereka kemudian menjadi sebuah pilihan karena memang sangat mudah untuk didapat dan in terms of harga ini juga sangat boleh dikatakan murah lah ya gitu. Gimana sebetulnya Yuna melihat ini dan apa yang kemudian ditawarkan oleh Yuna dalam hal aksesibilitas terhadap produk dan juga secara harga gitu? Oke. Kalau kita lihat produk pembalut dari behavior shopper atau consumer gitu ya, mereka mungkin tidak begitu secara spesifik melihat pembalut sebelumnya sebagai bahan yang mereka harus consider sama seperti ketika mereka beli skincare. Kalau skincare kan konsepnya lumayan panjang dan lumayan detail. Mereka masih menganggap pembalut itu sebagai bagian dari grocery shopping bulanan. Jadi mungkin bakal ada gitu kan. They don't really care, mereka belum nggak begitu peduli isinya apa dan lain-lain. Jadi edukasi itulah yang kita sampaikan kepada mereka. Dan sebenarnya secara menarik adalah in term of harga, harga Yuna produknya itu berkisar antara 20.000 sampai 30.000. Masih sangat affordable, tapi bila dibandingkan dengan produk lain, itu ada yang harganya di bawah 20.000. Jadi apakah ini menjadi produk yang, apakah ini sangat mahal ya untuk produk yang lebih baik atau lebih premium atau organik? Secara cash outlay sebenarnya enggak. Oleh karena itu, resistance mereka untuk mencoba produk ini itu sangat rendah. Ketika mereka dial up tentang masalah yaitu kesehatan dan juga offer yang baik untuk produk. Karena yang nggak organik pun sebenarnya di luaran banyak yang lebih mahal dari itu gitu ya. Tapi ini aja organik harganya sudah 30 ribuan, berarti sangat-sangat terjangkau sebenarnya bagi pengalaman bagi saya sebagai seorang wanita, Wiki. Ya, karena secara value ataupun manfaatnya juga ini kemudian disadari gitu ya. Oke, tanggapan market tadi sudah disampaikan. Nah, kalau bicara mengenai Femtech sendiri kan ini adalah jadi sebuah semacam ekosistem bisnis lah ya yang kemudian akan dikembangkan oleh Yuna. Apalagi kemarin di awal November ini juga baru mendapatkan pendanaan. Nah, nantinya ke depan akan seperti apa kembangan produknya ataupun mungkin services yang diberikan kepada konsumen, Mbak Susan? Oke. Saat ini untuk jangka pendek, fokus kita adalah satu untuk memperluas jaringan distribusi kita di Indonesia saat ini, baik online maupun offline. Terus yang kedua, kita akan segera memperkenalkan produk regimen baru dalam period care untuk melengkapi kategori period care ini secara produk. Kemudian secara digital service, kita juga mempunyai platform e-commerce dan juga website kami yang selain menyediakan produk, sebenarnya misi kami, Yuna, adalah memberikan edukasi dan informasi yang jelas tentang kesehatan wanita. Lewat website kami ada banyak sekali modul informasi mengenai hal ini. Kalau sebenarnya misalnya ada contoh anak perempuan saya yang baru mau mendapatkan period, ketika mencari informasi tentang period, cari di web browser misalnya, itu materinya sangat scattered. Nah di website kami itu udah sangat tertata dengan lengkap modul-modul apa yang mereka perlu ketahui tentang kesehatan wanita ini. Kemudian selain itu ada juga fitur berlangganan
yang tersedia di web commerce kami. Fitur-fitur ini yang akan kami kembangkan juga lewat pendanaan ini. Baik. Selain itu untuk jangka panjang, ya mungkin aku tambahin sedikit untuk jangka panjang, kita melihat bahwa market beyond Indonesia itu sangat menarik dan sangat cocok untuk Yuna. Jadi mungkin kita targetkan Southeast Asia untuk sebagai pengembangan market juga. Oke, produk lokal makin mengglobal begitu ya. Semoga ini bisa tercapai khususnya untuk bisa menggrab dulu nih pemahaman yang sama dari wanita-wanita atau target market di Indonesia agar produksinya semakin meningkat dan makin memberdayakan banyak pekerja tentunya. Baik, Mbak Susan, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Creative. Sukses untuk Yuna dan juga teman-teman di sana. Saya selalu sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Itu dia pemirsa pembahasan pada pagi hari ini dan kami tampilkan kembali pemirsa informasi mengenai saham-saham yang menjadi top gainers dan top loser di tengah IHSG pada pagi hari ini yang menguat signifikan di mana IHSG setelah kurang lebih 28 menit pembukaan sesi pertama masih menguat 1,33% atau 91 poin, 6.948 dengan untuk rupiah di 15.474 menguat 1,51% terhadap dolar Amerika Serikat. Oke, top gainers di antaranya ada NATO, kemudian Heli, Care, dan juga Arto. Dan pergerakan dan juga level terakhir dapat Anda saksikan di layar televisi. Ternyata untuk top losers ada MENN, ada Cyber, MRAT, dan OASA ya. Dengan pergerakan dan juga level terakhir dapat Anda saksikan di layar televisi. Itu dia pemirsa deretan saham-saham yang menjadi gainers dan juga loser sejauh ini. Dan kami sudah 90 menit menemani Anda dalam Power Breakfast. Akhir kata saya Prisa Somodatu. Demikian Adrian, sampai jumpa.